Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang askaridiasis pada ayam dari kelompok B4 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Imade Dwinata MKes. Adapun anggota dari kelompok B4 ada Cecilia dengan NIM akhir 108, Nandia 113, Alimatus 116, Hania 119, Fasya 121, Dian 124, Tiara 136, Febrian 142, AB 145, dan Nimade Putri Amelia dengan NIM akhir 148. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Pemeriksaan feses kuantitatif. Pemeriksaan feses kuantitatif merupakan metode diagnostik untuk mengukur komposisi dan parameter feses secara kuantitatif. Melalui analisis feses yang lebih detail dan terukur, didapatkan informasi lebih spesifik terkait kondisi kesehatan saluran pencernaan hewan. Pemeriksaan feses kuantitatif dapat memfasilitasi penentuan tingkat investasi parasit, jumlah telur cacing, atau keparahan infeksi bakteri dalam feses hewan. Dengan analisis pengambilan feses, penyiapan alat bahan, metode kerja, penemuan telur dan perhitungan, etiologi morfologi, siklus hidup, gejala klinis, diagnosis, dan pengobatan. Pada praktikum pemeriksaan feses, didapatkan dua sampel ayam yang berbeda dari ayam yang dilepas liarkan di pekarangan rumah milik Bapak Wayan Menteri. Berikut adalah data dari masing-masing feses yang kami ambil, yaitu ayam 1 maupun ayam 2, merupakan dari jenis hewan ayam kampung, lalu mereka sama-sama tidak dikandangkan atau dilepas liarkan. Untuk ayam 1, konsistensi fesesnya itu padat kering, sedangkan ayam 2, konsistensi fesesnya itu lembek dan ke arah encer. Adapun alat yang digunakan untuk metode kuantitatif ini ada timbangan, gelas ukur, saringan, gelas beker, pengaduk magnetik, pipet plaster, kamar hitung McMaster, dan mikroskop. Lalu untuk bahannya sendiri ada sampel feses ayam, air, dan larutan pengapung berupa larutan NaCl. Selanjutnya ada langkah kerja dari pembuatan preparat McMaster. Yang pertama, feses ditimbang seberat 2 gram lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ditambahkannya larutan pengapung sampai volumenya 60 cc, diaduk sampai homogen, kemudian disaring menggunakan penyaring, yang nanti filtratnya ditampung dengan gelas beker. Aduk dengan alat pengaduk magnetik. Dengan menggunakan pipet plaster, filtrat disedot, kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung McMaster kanan dan kiri sampai memenuhi kamar hitung secara hati-hati dan tidak boleh ada gelembung udara. Periksa menggunakan mikroskop dengan pembesaran objektif 40 kali, dan telur atau ookista yang dihitung adalah semua telur atau ookista yang ditemukan di dalam area kamar hitung. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop, dapat ditemukan telur Ascaridia galli. Pada kamar hitung kiri terdapat 1 dan pada kamar hitung kanan terdapat 2. Dilanjutkan dengan perhitungan total telur per gram atau TTPG. Itu rumusnya adalah volume larutan dibagi berat tinja dikali jumlah telur yang ditemukan dibagi volume kamar hitung. Adapun volume larutan di sini 60 cc dengan berat tinja 2 gram, jumlah telur yang ditemukan 3 per volume kamar hitung 2 dikali 0,15 cc. Dengan di total akhir yaitu 300. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan terdapat 300 butir telur Ascaridiasis galli setiap gram fesesnya. Nah, untuk nilainya, TTPG-nya itu di bawah 1000, yang mana tergolong infeksi ringan. Baik, selanjutnya morfologi, di mana berdasarkan praktikum pemeriksaan feses ini ditemukan adanya telur Ascaridia galli, di mana Ascaridia galli merupakan nematoda parasitik yang sering ditemukan pada unggas termasuk ayam. Adapun morfologi dari telur Ascaridia galli yang pertama berbentuk oval. Yang kedua, memiliki panjang telur 50-75 mikrometer dan lebar telur 30-45 mikrometer. Telur Ascaridia galli ini memiliki dinding telur yang tebal dengan permukaan telur yang halus.
Dari pemeriksaan fase secara kualitatif yang sudah dilakukan, diketahui bahwasanya feses ayam mengandung telur Ascardia gali, di mana siklus hidup dari Ascaria gali sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap produksi telur. Yang kedua, fase embriogenesis. Dan yang ketiga, merupakan fase infeksi. Fase produksi telur, di mana cacing dewasa betina Ascaridia gali yang hidup di usus ayam menghasilkan telur yang tidak berembrio, di mana telur ini dikeluarkan bersamaan dengan feses ayam yang terinfeksi. Jumlah telur yang dikeluarkan oleh cacing dewasa betina Ascaridia gali sendiri dapat mencapai 200.000 telur per hari. Fase selanjutnya yakni embriogenesis, di mana telur Ascaridia gali membutuhkan waktu untuk berkembang menjadi telur berembrio di lingkungan. Proses embrionasi membutuhkan waktu sekitar 8-18 hari, tergantung pada kondisi lingkungan. Suhu yang hangat, kisaran 25-30 derajat Celcius, dan kelembapan yang tinggi mencapai 80-90% optimal untuk embrionasi, di mana telur yang tidak terpapar kondisi ideal akan mengalami dipause atau masa istirahat dan dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun. Dan fase yang terakhir yakni infeksi, di mana ayam yang rentan terinfeksi Ascaridia gali ketika menelan telur berembrio yang terkontaminasi, di mana telur yang berembrio ini dapat tertelan melalui makanan, air minum, ataupun tanah yang terkontaminasi feses ayam terinfeksi. Baik, berikutnya ada gejala klinis dari ayam yang terinfeksi cacing Ascaridia gali. Yang pertama ada penurunan berat badan. Ayam yang terinfeksi akan mengalami penurunan berat badan yang signifikan karena cacing mengambil nutrisi dari makanannya. Yang kedua ada ayam yang terinfeksi cacing akan mengalami kehilangan nafsu makan dan menjadi lesu. Yang ketiga, cacing Ascaridia gali ini dapat menyebabkan iritasi pada usus ayam yang menyebabkan diare. Yang keempat, ayam yang terinfeksi cacing Ascaridia gali akan memiliki bulu yang kusam dan rontok. Yang kelima, ayam yang terinfeksi cacing Ascaridia gali akan mengalami penurunan produksi telur. Yang keenam, ayam yang terinfeksi cacing Ascaridia gali akan memiliki telur yang kecil dan pucat. Dan yang terakhir, pada kasus yang parah, infeksi cacing Ascaridia gali ini dapat menyebabkan kematian pada ayam. Setelah dilakukan pemeriksaan feses secara kuantitatif menggunakan metode McMaster, serta ditemukan telur Ascaridia gali pada feses tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayam terkena penyakit Ascaridiasis. Ascaridiasis sendiri ini merupakan penyakit yang disebabkan infeksi Ascaridia gali pada usus halus. Semua jenis ayam bisa terkena Ascaridiasis, terutama pada ayam kampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dari Ascaridia gali. Yang pertama adalah menggunakan obat-obatan antihelmintik. Penggunaan obat antihelmintik merupakan salah satu metode utama untuk mengobati infeksi Ascaridia gali. Beberapa obat umum yang digunakan, yang pertama ada piperazin, merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan untuk mengobati infeksi cacing pada unggas. Piperazin bekerja dengan melumpuhkan cacing sehingga mereka dapat dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Dosis yang umum adalah 100 hingga 200 mg per kilogram berat badan unggas yang dapat diberikan melalui air minum atau pakan. Yang kedua adalah levamisol. Obat ini selektif untuk melawan berbagai jenis cacing termasuk Ascaridia gali. Levamisol meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh sambil membunuh cacing. Dosis yang direkomendasikan adalah 10 hingga 20 mg per kilogram berat badan yang diberikan melalui air minum atau pakan. Yang ketiga adalah albendazole, yang merupakan obat yang bekerja dengan mengganggu metabolisme cacing, kemudian menyebabkan kematian cacing. Dosis yang direkomendasikan adalah 10 mg per kilogram berat badan dan diberikan melalui pakan. Kemudian yang terakhir untuk obat-obatan antihelmintik adalah fenbendazole, yang efektif terhadap berbagai jenis cacing dan sering digunakan dalam dosis 20 hingga 50 mg per kilogram berat badan selama 3 hingga 5 hari berturut-turut.
Yang kedua, selain obat-obatan antihelmintik adalah pengobatan simptomatik. Selain penggunaan obat antihelmintik, pengobatan simptomatik juga penting untuk membantu unggas yang terinfeksi untuk pulih. Langkah-langkah ini meliputi yang pertama adalah pemberian suplemen. Suplemen vitamin dan mineral dapat membantu meningkatkan kondisi umum unggas yang terinfeksi dan mempercepat pemulihan. Kemudian yang kedua adalah hidrasi dan nutrisi. Pastikan unggas mendapat cukup air dan makanan bergizi untuk mendukung sistem kekebalan tubuh mereka. Selain pengobatan, pencegahan parasit Ascaridia gali juga perlu dilakukan. Yang pertama adalah sanitasi dan kebersihan. Kebersihan lingkungan kandang sangat penting untuk mencegah penyebaran telur cacing. Beberapa langkah yang dapat diambil, yang pertama adalah pembersihan rutin dengan membersihkan kandang dan area sekitar secara teratur untuk mengurangi akumulasi feses dan telur cacing. Kemudian yang kedua, melakukan desinfeksi menggunakan desinfektan yang efektif untuk membunuh telur cacing di lingkungan kandang. Yang kedua adalah manajemen kandang. Pengelolaan kandang yang baik juga membantu mengurangi risiko infeksi. Langkah-langkah ini meliputi yang pertama adalah rotasi tempat penggembalaan, dengan memindahkan unggas ke area yang berbeda-beda secara berkala untuk menghindari akumulasi telur cacing di satu tempat. Kemudian adalah mengisolasi unggas yang terinfeksi, dengan memisahkan unggas yang menunjukkan gejala infeksi untuk mencegah penyebaran ke unggas lain. Kemudian yang ketiga adalah kontrol vektor, dengan mengendalikan populasi serangga dan hewan pengerat yang dapat bertindak sebagai vektor bagi telur cacing merupakan langkah penting. Langkah-langkah ini meliputi yang pertama adalah penggunaan jebakan dan umpan. Menggunakan jebakan dan umpan untuk mengendalikan populasi hewan pengerat dan serangga di sekitar kandang, kemudian melakukan penutupan kandang dengan jaring atau bahan lain untuk mencegah masuknya serangga dan hewan pengerat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin terhadap feses unggas untuk mendeteksi keberadaan telur cacing sangat penting untuk mendeteksi infeksi lebih awal dan mengambil tindakan segera. Langkah ini meliputi yang pertama adalah pengujian feses dengan mengirimkan sampel feses ke laboratorium untuk pemeriksaan mikroskopis dan deteksi telur cacing. Kemudian pemantauan kesehatan unggas dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap unggas untuk mendeteksi tanda-tanda klinis infeksi. Sekian penjelasan mengenai askaridiasis pada ayam dari kelompok kami berdasarkan hasil praktikum pemeriksaan feses metode kuantitatif. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.